you see the collapse of the conversation in universities, and you say, what is happening? Is social media really so powerful that even people, who kind of trained their minds for years in seeing the complexity of reality, that they so easily fall victim to these oversimplified narratives of reality? Kurang lebih, kampus-kampus itu hanya menjadi tempat untuk mendapatkan selembar kertas bernama ijazah. Sisanya hanya dipenuhi dengan formalisme, orang cari muka, dosen yang gila hormat, mahasiswa yang nggak tahu hidupnya mau kemana, ujian kelulusan yang sering dipersulit, dan lain-lain. Seolah yang namanya universitas cuma sebuah rumah sakit jiwa berkedok pendidikan. Kalian pernah lihat nggak sih tipikal mahasiswa atau mahasiswi yang bisa dibilang konyol, tenggelam dalam tren, labil, masih mudah dikendalikan oleh emosi, dan lain-lain? Contohnya kayak beberapa waktu yang lalu deh, ketika ada anak kuliahan, entah itu mahasiswa atau mahasiswi, yang nggak suka sama seremoni kelulusan anak-anak TK atau anak-anak sekolah, yang mereka anggap mencederai nilai-nilai wisuda karena mereka beranggapan kalau untuk sampai titik wisuda itu prosesnya sangat amat melelahkan dan nggak sembarangan. Contoh lain mungkin bisa kita lihat dari anak-anak kuliahan atau mahasiswa dan mahasiswi yang bisa dibilang belum cukup dewasa, kayak masih sering tawuran atau ada juga perpeloncoan dan pembulian yang masih dapat kita temukan dalam organisasi kemahasiswaan. Dan masih banyak lagi fenomena yang seolah tidak mencerminkan karakter akademik dalam diri seorang mahasiswa gitu. Perlu digarisbawahi ya bahwa masalah tersebut bukan hanya problem nasional kita, melainkan masalah global yang seolah menjamur di seluruh dunia. Karena di awal tadi, sekelas Noah Harari sebagai penulis buku Homo Sapiens dan Homo Deus mempertanyakan hal itu gitu. Jadi artinya, di barat pun yang kita luh-luhkan sebagai negara maju yang SDM-nya kita anggap sebagai panutan kita, justru mengalami masalah yang serupa gitu. Jadi jangan menjadi buta dengan menyederhanakan jawaban dari masalah kita dengan mengatakan SDM kita rendah. Karena persoalan ini merupakan problem yang sangat amat kompleks dan bagian dari dampak perkembangan zaman di era modern saat ini. Jadi, di mana akar masalahnya? Mengapa bangku akademik yang seharusnya mampu menciptakan generasi berkualitas justru seolah gagal melakukan tugasnya? Mari kita bahas. Penyebab pertama adalah penyebab yang mungkin paling banyak digunakan sebagian orang, yakni ketika kita menyadari bahwa ada yang salah dalam sistem pendidikan kita, di mana para pelajar hanya diajarkan untuk mempelajari ilmu pengetahuan yang lebih spesifik pada sebuah bidang. Namun, mereka gagal mempelajari bidang-bidang yang lebih luas, seperti kemampuan untuk berpikir kritis dan kemampuan untuk berpikir secara produktif. Jadi, mungkin ada beberapa mahasiswa yang pintar banget dalam sebuah bidang, entah itu matematika, hukum, komputer, dan lain-lain lah pokoknya. Mereka mungkin sedikit banyak berhasil menguasai atau paling tidak menghafalkan teori-teori dalam program pendidikan tersebut. Namun, di sisi lain, mereka justru sangat amat lemah dalam konteks pengetahuan yang lain, seperti lemah dalam kecerdasan emosional yang melingkupi pengendalian emosi dan kontrol terhadap perasaan yang mereka miliki, hingga melahirkan pribadi yang egois, hanya pengen senang-senang, sangat mudah tertekan, dan lain-lain. Ada juga yang lemah dalam lingkup kecerdasan sosial, yang mengajarkan cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan bijak dalam kehidupan masyarakat. Mereka yang gagal memahami ilmu sosial akan beranggapan bahwa kenyataan harus berada di bawah kendali mereka, hingga mereka berinteraksi dan berkomunikasi hanya sebatas sebagai penyambung antara apa yang mereka inginkan dengan kenyataan. Mereka gagal menyadari kompleksitas dari kehidupan yang menuntut untuk diurai, hingga yang seharusnya mereka memahami dunia untuk berusaha mengambil peran di dalamnya, justru mereka terpenjara dalam sebuah realita yang tidak sesuai dengan kehendak yang mereka miliki. Ada juga beberapa mahasiswa yang lemah dalam kecerdasan spiritual, di mana mereka gagal untuk memahami bahwa ilmu yang berusaha mereka cari di bangku perkuliahan dapat memberi sebuah kualitas dalam diri mereka, hingga mereka dapat menjadi manusia yang berguna, dan mereka dapat menjadi manusia yang bernilai. Saat mereka gagal memahami hal tersebut, maka mereka akan menimba sebuah ilmu dengan kesadaran yang kering, hingga ilmu pengetahuan yang seharusnya menjadi pupuk bagi jiwa mereka justru dianggap sebagai beban yang menyebabkan pemahaman mereka terhadap kehidupan yang seharusnya tumbuh subur justru gagal untuk berkembang. Dan masih banyak lagi beragam jenis ilmu pengetahuan yang justru terlewatkan dan gagal meningkatkan kualitas seorang mahasiswa atau mahasiswi.
Meskipun pada faktanya semua jenis kecerdasan tersebut memang diajarkan di bangku akademik, baik dalam bentuk visi dan misi sebuah prodi atau cita-cita sebuah kampus, namun sangat disayangkan semua itu hanya menjadi formalitas belaka dan tidak ditanamkan secara optimal oleh para tenaga pengajar seperti dosen. Hasilnya, ya para mahasiswa itu hanya akan bermoral pada ruang dan waktunya tertentu atau menjadikan pengetahuan tersebut sebatas sebagai topeng dan kepalsuan belaka. Mereka seolah gagal memahami alasan mengapa diri mereka harus menjadi cerdas dalam segala konteks kecerdasan. Dan para dosen juga seolah tidak peduli dengan hal tersebut selama para mahasiswa dianggap sopan di hadapan mereka. Kurang lebih, kampus-kampus itu hanya menjadi tempat untuk mendapatkan selembar kertas bernama ijazah. Sisanya hanya dipenuhi dengan formalisme, orang cari muka, dosen yang gila hormat, mahasiswa yang nggak tahu hidupnya mau kemana, ujian kelulusan yang sering dipersulit, dan lain-lain. Seolah yang namanya universitas cuma sebuah rumah sakit jiwa berkedok pendidikan. Apakah tidak ada mahasiswa yang benar-benar ingin belajar? Ya pasti ada. Dan apakah tidak ada dosen yang benar-benar tulus mengajar? Ya pasti ada. Jadi masalah bimbingan tugas akhir yang seringkali dianggap dipersulit oleh dosen, ya belum tentu kayak gitu kenyataannya. Bisa jadi penelitian siswanya emang benar-benar busuk gitu. Kebanyakan kopas dan lain-lain. Jadi ya harus revisian terus mau nggak mau. Tapi di sisi lain, memang ada juga beberapa dosen yang seolah mempersulit mahasiswanya untuk lulus dengan beragam alasan. Di mana meskipun penelitian mahasiswa tersebut sebenarnya baik-baik aja gitu, tapi tetap susah banget untuk di-ACC atau diterima. Baik dengan alasan nggak bisa ketemu untuk bimbingan, entah itu sibuk dan lain-lain. Kemudian revisian yang terus-menerus diulang tanpa memberi informasi dan edukasi yang jelas gitu. Jadi semua mirip lingkaran setan dan benang kusut yang sangat amat kompleks gitu, hingga menyebabkan perguruan tinggi dan universitas sulit untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, karena di dalamnya aja udah nggak seberkualitas itu. Kalau di awal tadi kita bahas mahasiswa dan mahasiswi yang menguasai pengetahuan akademik namun lemah dalam pengetahuan yang lain seperti kecerdasan emosional, sosial, spiritual, dan lain-lain lah pokoknya. Kali ini, dua-duanya justru gagal masuk dalam dirinya. Jadi pengetahuan akademik gagal diterima atau dipahami dengan baik, kemudian pengetahuan dari kehidupan nyata seperti moralitas dan beragam pengetahuan sampingan lainnya juga gagal untuk dimiliki. Hasilnya melahirkan sebagian besar mahasiswa dan mahasiswi yang mirip kayak zombie, karena nggak tahu arah tujuannya kemana, hingga lebih fokus pada dunianya sendiri dalam kepala mereka. Situasi tersebut diperkeruh kegagalan kampus dalam memberi kesadaran lebih pada diri seorang anak muda, hingga akhirnya kebanyakan mahasiswa dan mahasiswi justru mencurahkan sisi emosional yang dimilikinya pada aktivitas-aktivitas yang ditemui di luar kampus. Entah itu main game, nongkrong bareng teman, ngegosip, dan beragam jenis kegiatan lain yang sangat amat dinikmati oleh mereka. Jadi semuanya justru kebalik. Yang seharusnya aktivitas di luar kampus itu dijalani sebagai bagian dari mengisi waktu luang, justru aktivitas di luar kampus menjadi fokus utama dan jam kuliah hanya dijadikan sebagai bagian dari mengisi waktu luang. Karena hati mereka nggak ada di kampus gitu. Dan kampus juga gagal untuk memberi kesadaran pada mahasiswa untuk menggunakan hati mereka dalam proses belajar. Fenomena tersebut juga dapat disebabkan oleh para mahasiswa yang merasa diri mereka itu salah jurusan. Bisa juga disebabkan minimnya motivasi dalam hidup mereka tentang hidup yang harus diapakan. Dan dunia pendidikan seolah menutup mata terhadap kondisi-kondisi tersebut. Bersamaan dengan para mahasiswa yang gagal untuk memiliki kesadaran yang utuh tentang pentingnya beragam kecerdasan dalam dirinya, dan didorong oleh ekosistem kampus yang rusak, hingga mahasiswa justru fokus pada aktivitas di luar bangku akademik. Pada akhirnya, mereka disambut oleh beragam kemudahan yang ditawarkan oleh era modern saat ini, khususnya dengan beragam jenis kehidupan alternatif yang dapat memanjakan kesadaran mereka pada jenis-jenis kegiatan seperti scroll sosial media berjam-jam, nonton film, main games, dan lain-lain. Bahkan mereka seringkali menggantungkan nilai yang mereka peroleh dari tugas-tugas kuliah dengan bantuan artificial intelligence di internet atau AI, dan juga para penjoki tugas yang dapat menanggung kewajiban yang mereka miliki. Tentu, hal itu adalah sebuah tindakan yang salah, khususnya ketika mereka memiliki tanggung jawab untuk memenuhi standar yang mereka miliki sebagai seorang akademis. Tapi mereka juga nggak bisa mengendalikan kesadaran yang mereka miliki. Ibaratnya mereka adalah generasi-generasi yang tersesat. Jadi udah merupakan tugas dari pihak-pihak yang bertanggung jawab
untuk menarik mereka kembali pada jalurnya. Tapi karena sebelumnya kita udah bahas bahwa masalah yang sama juga dapat kita temukan dalam diri seorang dosen atau bahkan diri seorang rektor sekalipun gitu. Hingga mahasiswa seolah menjadi anak-anak yang terlantar dengan beragam tuntutan dan hanya dipandang sebagai penghasil uang dengan biaya perkuliahan yang semakin membengkak setiap tahunnya. Akhirnya, situasi itu bikin mereka makin stres dan makin tenggelam dalam pencarian dimensi-dimensi pelarian. Sementara kampus sudah berubah jadi instansi komersial yang seolah hanya mengejar uang, uang, dan uang. Situasi tersebut diperkeruh lagi oleh kondisi sosial yang juga ikut terpengaruh oleh perkembangan zaman. Hingga semua menjadi sangat amat berantakan, khususnya ketika masyarakat udah nggak peduli lagi dengan moralitas dan nggak memberi penghargaan yang berlebih pada ilmu pengetahuan. Seolah masyarakat kita hanyut dalam pemahaman relativistik dan subjektivitas yang merendahkan para mahasiswa dengan sebutan bahwa ijazah itu hanya tanda bahwa mereka pernah kuliah, bukan tanda bahwa mereka pernah belajar, dan beragam jenis pandangan miring lain yang seolah ditunjukkan pada diri seorang mahasiswa. Jadi, mereka seolah kehilangan tuntunan dari dalam kampus, sekaligus mendapatkan tekanan dari luar kampus, di mana mereka nggak tahu hidupnya itu harus gimana, jenis kehidupan ideal seperti apa yang harusnya mereka jalanin. Hingga yang ada di kepala mereka, ya setelah lulus, kemudian nyari kerja gitu. Udah gitu doang, mau ngapain lagi. Dan kampus hanya mencetak barisan pencari lapangan kerja, bukan melahirkan generasi perubahan, generasi penemu, generasi pemimpi yang diharapkan dapat memperbaiki kehidupan masyarakat. Balik lagi ya, video ini bukan dibuat untuk menyudutkan pihak manapun. Kita harus belajar untuk tidak berpikir secara dualisme, di mana kita menunjuk satu pihak sebagai orang yang salah dan menunjuk pihak lain sebagai bagian yang benar. Gak akan pernah ada habisnya kalau kita milih untuk berpikir seperti itu. Contohnya, kayak anggapan tentang ijazah yang dianggap hanya sebatas bukti bahwa seseorang pernah kuliah, bukan tanda bahwa seseorang pernah belajar. Kalimat kayak gitu seolah menjatuhkan salah satu pihak, yang secara tidak langsung pasti meninggikan pihak lain, yakni orang-orang yang dianggap tidak kuliah. Padahal dualisme kayak gitu sangat amat rapuh dan kita nggak boleh terpaku sama hal itu. Karena kalau yang kuliah aja pada faktanya kesulitan untuk belajar, apalagi dengan orang-orang yang nggak kuliah gitu. Dan kalau ada yang bantah hal tersebut dengan berkata bahwa orang yang nggak kuliah itu belajar dari pengalaman, well, sejauh mana sih pengalaman kita ngajarin rumus-rumus fisika gitu? Sejauh mana pengalaman kita ngajarin cara membedah dan mendiagnosa penyakit manusia? Sejauh mana pengalaman kita memberitahu kita ilmu-ilmu tentang gizi, memprediksi bencana, dan beragam ilmu lain yang membutuhkan sertifikasi kemampuan hingga seseorang dapat dianggap kompeten dalam bidang tertentu. Fakta bahwa dunia pendidikan itu bobrok dan banyak kekurangan mungkin memang nyata adanya. Tapi bukan berarti kita dengan mudah beranggapan kalau pengetahuan ilmiah dan bangku akademik itu nggak ada gunanya. Kalau kita berpikir terlalu sempit dan sederhana kayak gitu, jelas kita juga salah besar. Yang artinya, kita sebagai masyarakat juga bobrok dan penuh kekurangan. Intinya, jangan berusaha merendahkan pihak manapun. Sekarang, kalau kita coba luruskan konteks dari kalimat, bahwa ijazah hanya tanda seseorang pernah kuliah, bukan tanda bahwa seseorang pernah belajar, kita bisa melihat bahwa kutipan tersebut difokuskan untuk mengkritisi dimensi kecerdasan yang lain dalam diri seorang mahasiswa, seperti dimensi sosial, dimensi berpikir kritis, dimensi moralitas, dan dimensi spiritual, yang artinya ijazah dianggap gagal memberi kompetensi terhadap pengetahuan tersebut dan hanya fokus pada pengetahuan akademik. Sebenarnya, kalau kita obrolin masalah tersebut dengan bahasa yang lebih enak, maka semua bakal lebih mudah untuk kita diskusikan. Tapi alih-alih masyarakat mengkritisi dengan komunikasi yang baik dan benar, justru kebanyakan dari kita kerap kali menggunakan kalimat yang mudah disalahpahami, atau bahkan kalimat yang menjatuhkan dan dapat menyinggung perasaan pihak lain. Jadi, inti dari video ini, pada dasarnya, kita sebagai manusia menghadapi persoalan yang sama, yakni tantangan zaman yang tidak hanya dihadapi oleh mahasiswa, tapi juga dihadapi oleh dosen dan masyarakat. Oleh sebab itu, tanggung jawab untuk memperbaiki semuanya bukan hanya ada di tangan sebagian orang, melainkan menjadi kewajiban bersama, baik dari para kaum akademisi dan dari diri masyarakat itu sendiri. Sekian Kausalitas Learning, sampai jumpa.